Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indang Setiawati dari SD Negeri 1 Tamirjo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Grobogan, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara dengan kepala sekolah. Perkenalkan, fasilitator Bapak Supiarto. Pengajar praktik Bapak Darmawan Widodo. Biodata nama kepala sekolah yang pertama Ibu Rismawati SPD, Kepala SD Negeri 3 Depok. Yang kedua Bapak Budi Santoso SPD, Kepala SD Negeri 1 Tamirjo. Yang ketiga Ibu Wahyutri Ratnasari SPD, Kepala SD Negeri 3 Genengatan. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Tugas: melakukan wawancara dengan 2-3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan Anda atau salah satu adalah pimpinan di sekolah asal Anda. Kemudian analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut dan kaitannya dengan pengetahuan tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah. Anda diminta untuk wawancari 2-3 pemimpin atau kepala sekolah di lingkungan Anda. Salah satunya adalah pimpinan di sekolah asal Anda. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Apa yang selama ini dilakukan pemimpin-pemimpin tersebut, praktik apa yang selama ini dijalankan, analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai, dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Analisis dan lakukan refleksi atau hasil wawancara tersebut. Silakan unggah hasil wawancara dan refleksi Anda dalam bentuk video, audio, atau tertulis. Panduan pertanyaan wawancara, pertanyaan panduan untuk wawancara. 1. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? 2. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? 4. Hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? 7. Adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, belajar apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Berikut adalah hasil wawancara dengan 1. Kepala SD Negeri 1 Tamirjo, Bapak Budi Santoso SPD. 2. Kepala SD Negeri 3 Depok, Ibu Rismawati SPD. Ketiga, Kepala SD Negeri 3 Genengadal, Ibu Wahyutri Ratnasari SPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, wawancara Ibu Rismawati SPD, Kepala SD Negeri 3 Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum, Bu Risma. Gimana kabarnya? Terima kasih ya Bu, sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini bisa berbincang bersama. Ini Bu, saya akan melaksanakan wawancara dengan Bu Risma mengenai tugas saya modul 3.1 calon guru penggerak angkatan 10, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama Bu Risma menjadi kepala
kepala sekolah di SD Negeri 3 Depok, adakah masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin? Di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dan rujukan moral. Jika ada, boleh nggak Ibu menceritakan kepada saya dan bagaimana mengidentifikasikan kasus tersebut merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, tentu saja jika masalah dilema etika maupun dengan rujukan moral dalam kurun waktu saya menjadi kepala sekolah tentu saja ada seperti ini laporan dari tim dari penanganan masalah. Kemudian ada masalah lagi bagaimana mengamati perilaku budi pekerti warga sekolah juga saya pernah mengalami. Kemudian bagaimana menganalisis pendapat dari pihak-pihak terkait. Kemudian saya kaitkan lagi dengan evaluasi saat rapat dinas, bagaimana penanganan tersebut, kemudian berpedoman pada norma etika maupun kemanusiaan kita sebagai makhluk sosial di bidang ini. Kemudian yang terakhir itu mengacu pada kepentingan warga, baik sosial, ekonomi maupun semua pihak yang terkait. Begitu ya Bu, berarti intinya Bu Risma itu mulai banyak masalah, dan masalah itu bisa diselesaikan dengan berbagai cara yang Bu Risma tadi utarakan ya. Selanjutnya Bu, dari kasus yang Ibu ceritakan tadi, bagaimana itu Bu Risma menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di 3 Depok, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebajikan. Dilema itu yang merupakan masalah yang gimana ya, tiap hari kan kita ganti masalah, tidak selamanya masalah itu aja. Jadi keberagaman. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang mengandung dilema etika maupun nilai kebajikan, yang utamanya saya penanganan khusus dengan melihat latar belakang permasalahannya dulu. Kemudian bila sudah mengetahui latar belakang masalahnya, saya akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu. Kemudian dari permasalahan itu apa dulu. Untuk saya sebagai kepala sekolah menyamakan persepsi dari berbagai pihak yang terkait itu hal-hal yang dimungkinkan benar. Kemudian saya bukan untuk mengirim opini ya, tapi terlebih untuk berupaya menjadi penengah dari problem dilema etika maupun nilai kebajikan tadi. Begitu ya Bu Risma ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu ambil itu, yaitu keputusan dilema etika? Bagaimana prosedurnya Bu? Untuk prosedurnya tidak tertulis ya, tapi ada tahapan-tahapannya. Itu pertamanya saya mengaitkan dulu pada pengalaman pribadi saya, sudah terlampaui apakah pengalaman yang saya miliki yang bersifatnya empati. Kemudian dari pengalaman pribadi saya melakukan refleksi terhadap permasalahan yang pernah ada. Nah, dari pengalaman tersebut otomatis saya bisa bercermin gitu. Kemudian kalau sudah ketemu, saya mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak, utamanya yang orang-orang yang terlibat dengan saya, kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut. Dimaksudkan dalam komunikasi itu saya bisa melakukan kerjasama atau meminta pendapat dengan pihak-pihak tersebut. Kemudian baru dari pendapat, dari pengalaman, dari hasil mengumpulkan saya berkomunikasi saya bisa membuat suatu keputusan. Terus apa yang menurut Ibu ambil keputusan tersebut? Apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan? Terkait dengan kasus dilema etika, pendekatannya tentu saja satu, yaitu memprioritaskan agenda dari dinas pendidikan. Nggak boleh melenceng dari itu ya. Kemudian kombinasi dengan pihak yang berkepentingan di sekolah,
Dari komunikasi itu kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang utamanya tidak menyimpang. Dan kembali lagi yang pertama yaitu agenda dari dinas pendidikan utamanya itu. Kemudian dari situ bisa kita membentuk tim yang solid atau teamwork yang kompak di bidangnya. Oke, bagus sekali Bu ya, prosedurnya yang dilalui, yang dilaksanakan Bu Risma di SD Negeri Gandepo. Selanjutnya Bu, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut Bu? Nah gitu. Tantangan kesulitan itu ada di bidang, tapi bagaimana kita bisa menyikapi, mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama biasanya saya menanamkan nih pendidikan tentang pada siswa karena melihat persentase permasalahan yang serius yang sering muncul di sekolahan. Kemudian memperbaiki etika siswa. Misalnya kita kan penanaman karakter tiap hari, ada briefing, ada apa ya, secara tidak langsung tidak terstruktur kita berhadapan dengan siswa. Bagaimana sih cara memperbaiki etika siswa? Kemudian menyamakan apa ya, persepsi-persepsi dengan pihak terkait tentang masalah yang terjadi. Kemudian baru kita bisa mengambil keputusan yang utamanya tidak merugikan ataupun resikonya terlalu besar terhadap pihak yang terlibat. Begitu ya Bu ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu cenderung menyelesaikan secara langsung atau tertentu yang Ibu ikuti seperti apa? Kalau dilema etika, masalahnya kembali ke ini, masalah itu terkadang tidak bisa diprediksi. Malah ada sih sebenarnya jadwal penyelesaian masalah permasalahan itu, tapi ada kalanya masalah itu harus diselesaikan ketika tidak ada dalam penjadwalan atau struktur dari penyelesaian kasus. Jadi tergantung dari urgensi atau kepentingan yang kiranya bisa diselesaikan secara langsung. Jadi tidak semua masalah terdapat pada struktur maupun terjadwal di bidang. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika di sekolah itu? Ya, tentu saja seorang kepala sekolah tidak akan bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa tim yang solid atau teamwork dari pihak guru. Anda setuju ya bidang Setuju sekali. Dalam menyelesaikan masalah tentu saja kita perlu imbangan dengan pertimbangan jajak pendapat maupun komunikasi dari dewan-dewan guru yang apalagi ke peran senior Bu. Peran senior itu guru senior itu menguntungkan, membantu, jadi saya butuh orang-orang teamwork yang solid di lingkungan kerja saya. Jadi pemikiran mereka tuh positif terhadap orang-orang yang sedang mengalami masalah. Jadi gampang sekali, terbantu sekali dengan adanya mereka. Intinya tadi Bu Risma bekerjasama dengan rekan guru di Risma, terutama guru senior yang sangat membantu ya Bu ya. Dari pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika, apa pelajaran utama yang Ibu peroleh? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil keputusan ke depannya? Ini untuk jangka panjang ya Bu. Ya, betul. Jadi keputusan saya, kesepakatan saya bersama guru maupun kiai dapat meminimalisasi resiko memperkecil terhadap keputusan yang saya. Jadi resikonya jadi tentu saja keputusan salah satu resikonya tidak itu yang saya inginkan. Kemudian keputusan bersifat pribadi yang dapat pihak terkait yang terlibat dalam permasalahan dapat menerima kesalahan yang harusnya tidak dihindarkan resiko kecil, dampaknya kecil ya. Tentunya
Ya, itu suatu kali pada hari ini saya mendapatkan ilmu dari apa yang sudah dilakukan Bu Risma pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya bisa meluangkan waktu untuk kita bersama, sharing bersama, dan semoga Risma ke depannya bisa meningkatkan kualitas kerjanya menjadi kepala sekolah dan kok Semoga lancar tugasnya sampai selesai. ya. Terima kasih ya Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Baik. Wawancara kedua yaitu dengan Bapak Budi Santoso SPD, Kepala SD Negeri 1 Tamirjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Sehat-sehat selalu, ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan wawancara bersama, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini merupakan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual calon guru negara angkatan 10, Pak. Ya, Kiranya Bapak berkenan untuk saya wawancarai hari ini, Pak. bisa. Ya. Kita mulai nggih, Pak nggih. Ya. Pertanyaan yang pertama, selama Pak Budi menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Tamirjo, adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dan bujukan moral? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakan pada saya, dan bagaimana mengidentifikasikan kasus tersebut merupakan dilema etika dan bujukan moral, Bapak? Oh, ada Bu, yaitu terjadi pada tahun kemarin di kelas 6, yaitu saat akan dilaksanakan AAJ, asesmen akhir jenjang. Ada salah satu anak bernama X sudah 1 minggu tidak masuk sekolah. Saya sebagai kepala sekolah menanyakan langsung ke guru kelasnya kenapa tidak mau berangkat ujian. Informasi yang saya dapat dari guru kelas bahwa anak X tersebut kurang perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya bekerja di Jakarta. Sudah segala upaya kami lakukan, yaitu salah satu guru sudah saya suruh ke rumahnya untuk membujuk untuk berangkat, tetapi tidak berhasil. Hari kedua, akhirnya saya langsung langsung mendatangi rumahnya, tetapi anak tersebut tidak di rumah. Kata neneknya ada di warung ujung jalan. Dari informasi neneknya tersebut, saya langsung datang ke warung tersebut. Saya mendapati anak X tersebut sedang bermain game dengan handphonenya. Akhirnya anak tersebut saya bujuk untuk masuk sekolah dengan ultimatum yang saya utarakan, kalau kamu tidak ikut nanti nggak bisa lulus dan tidak dapat ijazah. Akhirnya anak tersebut mau berangkat. Oh, begitu ya, Pak. Itu kasus yang ada di SD ini, bahwa anak tersebut tidak berangkat ke sekolah karena faktor kurang perhatian dari orang tua, dan kebetulan orang tuanya tidak ada di rumah dan ikut neneknya. Ngoten nggih, Pak nggih? Iya. Selanjutnya, Pak, dari kasus yang Bapak ceritakan tadi, bagaimana Pak Budi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 1 Tamirjo ini, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak?
dalam kasus ini ada dua kepentingan dulu. Iya. Kepentingan di mana sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Saya cenderung untuk lebih mengutamakan konsultasi dengan tim guru dan staf sekolah. Saya percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengambil keputusan yang bijak. Dalam diskusi bersama itu, mereka akan mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip yang telah ditentukan, serta dampak keputusan tersebut pada murid dan lingkungan sekolah. Keputusan diambil secara demokratis dengan mendengarkan pandangan semua pihak yang terkait. Oh, gitu nih Pak. Jadi cara pengambilan keputusan itu dengan berbicara atau diskusi dengan guru-guru di sini, ngerti nggih Pak? Iya. Iya. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Pak Budi ikuti dalam pengambilan keputusan di ilmu etika? Bagaimana prosedurnya Bapak? Ya, kami memiliki prosedur tertentu dalam menghadapi dilema etika. Pertama, saya akan mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus tadi. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dan mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Begitu ya Pak ya. Setelah itu, tim guru akan berkumpul untuk berdiskusi secara terbuka, mengemukakan argumen dan pandangan masing-masing. Keputusan diambil secara kolaborasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Baik Pak Budi. Selanjutnya, apa yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan itu berhasil? Tantangan utama dalam mengambil keputusan etika dihadapkan pada dilema etika adalah adanya tekanan dari berbagai pihak seperti orang tua, komite sekolah, atau bahkan kebijakan pemerintah. Kami berusaha mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebijakan yang telah menjadi pedoman sekolah. Mereka juga berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan tersebut. Iya Bapak, bagus sekali ya. Selanjutnya pertanyaan, apakah Bapak memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak cenderung menyelesaikan segera atau ada prosedur tertentu yang Bapak ikuti? Kami tidak memiliki jadwal khusus. Kami lebih fokus pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan nilai-nilai etika yang terlibat. Kami menyelesaikan kasus sesegera mungkin, tetapi juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terkadang kasus dilema etika itu memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Itu bedanya. Dengan begitu
permasalahan itu langsung diselesaikan agar cepat selesai begitu ya Pak ya. Terkadang begitu. Iya. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah ini Bapak? Kami biasanya melibatkan guru-guru yang memiliki pengalaman dalam masalah etika. Kami percaya bahwa berdiskusi dan bertukar pandangan dengan orang lain dapat membantu kami memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula. Jadi dengan demikian Bapak itu istilahnya berdiskusi dengan yang berpengalaman di bidang dilema etika, kan ya? Iya. Ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari pengalaman Bapak dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil keputusan di masa depan? Pembelajaran yang saya peroleh yaitu mengajarkan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Pembelajaran utama yang dia peroleh adalah dalam mengambil keputusan harus selalu berfokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi murid. Demikian Bu Intan. Dari pertanyaan dan jawaban Bapak tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pengalaman untuk masa depannya itu Bapak mementingkan kepentingan yang terbaik untuk murid dan lingkungan belajar di sekolah SD Negeri 1. Pastinya begitu. Terima kasih Bapak sudah memberikan jawaban yang sesuai kenyataan yang ada di SD ini Bapak. Sama-sama, semoga Bu Endang nanti bisa melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Begitu Bu Endang. Sekiranya cukup sekian wawancara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Budi atas kesediaannya meluangkan waktu untuk wawancara bersama saya. Terima kasih Pak Budi. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang ketiga yaitu dengan Ibu Wahyuti Ratnasari SPD, Kepala SD Negeri 3 Ngenengadel, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Pada siang hari ini saya menyempatkan diri dengan tujuan untuk cara berdua tentang apa permasalahan sekolah baru tentang nilai keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita langsung saja ya Bu Wahyu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Wahyu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini Bu Endang, terutama untuk sekolah yang saya pimpin sekarang Ya. itu tentu saja pernah juga mengalami atau dihadapkan pada situasi tersebut, yaitu tentang bujukan moral dilema etika. Di kondisi bujukan moral ini kita pegangan pada aturan norma yang berlaku, sedangkan di dilema etika kita berhadapan pada situasi untuk kita bisa mengetahui bahwa masalah tersebut berpegangan pada aturan lawan rasa kasihan. Nah ini pernah juga saya alami di sekolah saya, kemudian saya berdiskusi juga dengan guru saya, terutama dengan guru saya untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang mengandung dilema etika tersebut. Itu benar.
selama ini bagaimana pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 3 Mengacan ya Bu? Iya, betul. Di mana ada dua kepentingan yang sama-sama berseberangan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana pengambilannya? Dalam pengambilan keputusan sekolah saya, terutama ini untuk kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, biasanya saya berdiskusi dengan guru saya untuk mencari solusi yang bisa yang terbaik lah istilahnya seperti itu. Kemudian ada juga kasus guru A misalnya sering minta izin untuk kepentingan pribadinya karena orang tuanya sakit, sementara beliau sungkan juga meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru. Nah, disitulah kita benar-benar sebagai seorang pemimpin untuk mampu mengambil keputusan yang terbaik. Nah, di sisi lain kelas yang ditinggalkan ini juga mengalami dilema. Nah, ketika ada aturan antara rasa kasihan melawan peraturan yang harus kita hadapi ini, saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman guru yang lain bagaimana baiknya supaya bisa menemukan keputusan yang sama-sama tidak merugikan, intinya gitu. Tetap memberikan izin untuk merawat orang tuanya yang sakit, kemudian dengan ketentuan tetap memberikan tugas pada muridnya. Iya, Bu. Terus Ibu Wahyu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus Bu untuk mengambil keputusan di 5 etika? Kalau langkah-langkah tentunya kita juga harus bisa memprioritaskan mana yang harus kita lakukan dulu, mana kemudian yang bisa berikutnya. Selama ini saya mengambil langkah yaitu dengan memanggil guru tersebut yang bersangkutan, kemudian kita menanyakan cerita yang sebenarnya karena mungkin beliau juga butuh sharing seperti itu. Kemudian setelah itu saya akan berdiskusi juga dengan teman-teman guru yang lainnya untuk mendapat masukan atau mungkin memunculkan keputusan yang paling baik untuk guru tersebut. Nah, hal ini juga kita sebagai seorang pimpinan tentunya harus mendengarkan cerita dari individu, kemudian juga tidak merugikan siswa sebagai kelompok insan kelompok atau kepentingan yang lebih besar. Itu menurut saya. Terus gini Bu, apa saja yang selama ini Bu anggap dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilematika, Mas ini hal-hal saja Bu selama ini itu dianggap dalam pengambilan keputusan dilematika seperti apa? Hal apa saja? Dalam mengambil keputusan yang menurut saya paling efektif ya dengan yang saya lakukan selama ini mendapatkan informasi kasus ini, saya akan menindaklanjuti kemudian saja yang terlibat dengan menginformasikan masalah tersebut dan yang membutuhkan mencari penyebab dan masalahnya, baru kemudian permasalahan dari kasus ini yang terjadi melakukan musyawarah bersama dengan guru juga semua dewan guru dan kita mencari untuk mendapatkan keputusan itu sehingga akan berdampak positif untuk masing-masing kedua belah pihak. Setelah tanya selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus kalau menurut saya tantangan yang saya hadapi terutama untuk kasus dilematika di sekolah itu saat pengambilan keputusan pada kasus ini, menurut saya harus membuat peraturan, itu yang pertama. Kemudian sudah sebagai suatu keharusan kita sebagai pemimpin kadang juga membuat pengecualian juga yang merupakan kita sebagai sesama manusia. Kemudian tindakan yang tidak salah seperti halnya dengan rasa kasihan maupun perlakuan yang menimbulkan kekurangan dan juga pada akhirnya nanti menunjukkan dilema antara keadilan dengan rasa kasihan. Nah, yang kasih sayang ini yang muncul dari hati kita, terutama saat saya sebagai seorang pemimpin sangat susah mengalami dilema dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut dengan rasa belas kasihan, Bu Indah. Itu sendiri saya alami
karena memang bagaimanapun juga saya sebagai pimpinan satu, yang kedua juga sebagai sesama manusia tetap ada rasa kasihan yang berlebih juga. Betul. Selanjutnya Bu, apa Ibu memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Ibu cenderung menyelesaikannya segera atau prosedur penilaian gitu? Dalam menyelesaikan kasus mengandung dilema etika ini, prosedur penyelesaian sebenarnya tidak ada jadwal tertentu ya, tidak ada jadwal. Biasanya saya akan datang memanggil yang bersangkutan, kemudian di saat yang waktu tentunya serta menjaga mood dan perasaan beliau juga, dan saya berusaha tenang sehingga mampu berpikir secara jernih, ingin supaya tidak apa yang menjadi keputusan tidak merugikan. Kemudian setelah saya memanggil yang bersangkutan dengan teman guru untuk lebih efektif dan objektif pertanyaannya, sebagai saya mengambil keputusan yang tepat untuk beliau yang bersangkutan ini. Berarti intinya Bu Wahyu itu menyelesaikannya itu tidak ada jadwal, dan apabila itu bisa diselesaikan saat itu juga diselesaikan saat itu juga dengan bantuan guru-guru di sekolah Bu Wahyu itu ya Bu ya. Terutama untuk pengambilan supaya keputusan saya itu secara objektif tidak merugikan. Selanjutnya ini pertanyaan nomor 7 Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu Ibu untuk mempermudah proses pengambilan keputusan kasus dilema etika di menurut saya faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan itu, terutama dalam kasus dilema etika yang saya hadapi di saya, saya dengan teman-teman, kemudian dengan keluarga besar yang ada, karena setiap pengambilan keputusan tentunya juga harus tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian keputusan yang mengandung dilema dan menyangkut sekolah saya akan selalu mengkomunikasikan dengan teman-teman guru dan keluarga TNI juga. Pokoknya keluarga besar SD Negeri 3 Denadel saya cari cara untuk menyelesaikan masalah dilema etika. Bagus sekali Bu. Selanjutnya ini merupakan pertanyaan terakhir Bu dari semua pertanyaan tadi. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Wahyu tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Wahyu petik dari pengalaman tadi untuk mengambil keputusan ke depannya? Setelah kita melakukan bincang-bincang ya, mungkin ada jadi pengalaman juga untuk kita ke depannya nanti. Pengalaman juga saya, pembelajaran yang saya dapatkan adalah setiap pengambilan keputusan saya memerlukan saran. Itu wajib kita lakukan karena berkomunikasi dengan pihak yang terkait, terutama dengan rekan guru bila memang masalah itu muncul di lingkungan sekolah saya, terutama pada guru yang terkait. Kemudian saat pengambilan keputusan itu juga kalau misalnya dalam keputusan atau masalah tersebut mengandung dilema etika, kita perlu memikirkan dampak positif dari keputusan yang kita ambil. Kemudian mampukah keputusan yang kita ambil itu adalah sesuatu hal yang terbaik untuk kedua belah pihak, baik dari yang guru bersangkutan yang mengalami dilema etika ataupun untuk sekolah. Itu yang saya lakukan. Baik sekali Bu. Nah demikian saya bisa memperoleh ilmu baru dari Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Denadel. Semoga saja Ibu depannya bisa melaksanakan tugas Ibu dengan baik, bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Kiranya perbincangan kita ya Bu, kita selesaikan sekian. Bisa kita sambung lagi bila ketemu. Terima kasih. Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Analisis wawancara menurut Bapak Putih Santosa SPD. Menurut Bapak Putih Santosa SPD, ketika dihadapkan pada masalah dilema etika, cara mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus yang terjadi. Selanjutnya, beliau akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dan mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Setelah itu, tim guru akan berkumpul untuk berdiskusi secara terbuka, mengemukakan argumen dan pandangan masing-masing.
Keputusan diambil secara kolaborasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Analisis wawancara menurut Ibu Rismawati, SPD. Komunikasi dengan pihak atau kepentingan di sekolah, mengambil keputusan sesuai aturan atau tidak menyimpang, membentuk teamwork yang solid, menanamkan pendidikan tentang teks pada siswa karena melihat persentase permasalahan serius yang sering muncul di sekolah tentang hal tersebut, perbaiki etika siswa, menyamakan persepsi-persepsi dengan pihak-pihak terkait tentang permasalahan yang terjadi, mengambil keputusan yang tidak merugikan atau berisiko terhadap pihak-pihak terkait. Analisis wawancara menurut Ibu Wahyu Triratnasari, SPD. Dalam pengambilan keputusan, menurut beliau, paling efektif yang biasa dilakukan selama ini adalah setelah mendapatkan informasi kasus ini, beliau akan menindaklanjuti dengan semua yang terlibat dan menginformasikan permasalahan tersebut kepada yang bersangkutan untuk mencari penyebab dan akar permasalahan dari kasus dilema etika yang terjadi dan selanjutnya melakukan musyawarah dengan guru-guru lainnya untuk mendapatkan keputusan yang terbaik yang berdampak positif untuk keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.